Baik, terima kasih Bapak dari BPKP. Saya rasa memang luar biasa ya apa namanya paparannya dan kita perlu. Saya kenalkan dulu Pak, saya nama Dodi Ruswandi, saya Widya Iswara ahli utama di BNPB. Memang pertama tentunya kita setuju kita perlu banyak belajar lah dari pengalaman BPKP ini kan sudah tua sekali, udah lama ini ya. Dan kalau soal auditor ya pastilah kita semua di negara ini pasti belajar ke sana. Tetapi sebenarnya begini Pak, yang teman-teman Pusdiklat ini yang mau mereka tanyakan itu sebenarnya bukan yang maksudnya mengembangkan itu bukan. Tapi kalau mengembangkan itu memang pasti sudah ada itu dan saya rasa teman-teman ini sudah menyelenggarakan juga terkait sama kompetensi masyarakat, private sector. Di diklat kami juga itu sudah berkembang sudah lama juga Pak. Cuman persoalannya mungkin teman-teman ini mengundang dari BPKP ini sebenarnya saya tahu ujungnya adalah sebenarnya menyangkut tentang sebenarnya berapa sih standar honor ataupun di BPKP. Jadi itu sebenarnya yang dimaksudkan kedatangan Bapak ke sini gitu kan. Ya. Betul nggak? Betul. Nah, jadi kan gitu ya. Tetapi nanti setelah itu selesai, kan kami juga membaca sudah ada peraturan Kepala BPKP tentang honor, tentang ini. Menarik memang. Saya baca, waduh bagus juga ini. Nah, kenapa kita tidak bikin ini? Nah, teman-teman BNPB ini Pak, ini selalu takut terus. Dari mulai ini takut. Jadi saya bilang waktu itu, loh kita ini kan diperiksa di apa, dan kita juga diperiksa oleh BPKP juga, ya kan, audit internal. Nah, kalau gitu setiap ada pengeluaran itu buatkan peraturannya supaya ada rujukan, ya kan? Jadi peraturan Widya Suara yang mau kita buat ini, Pak, bukan terkait sama tugas Widya Suara itu sudah ada di Menpan sudah ada, semua sudah ada. Tetapi bagaimana spesifik pekerjaan kewirausahaan BNPB inilah yang perlu kita atur. Karena ini berbeda dengan tugas-tugas seperti perawat atau apa beda. Jadi tugas kebencanaan itu sangat luas. Tadi sampaikan oleh Pak Sugeng. Ya, sangat bervariasi sekali, malah kadang-kadang susah distandarisasi. Nah, karena spesifik ini itu sesuai dengan Undang-Undang 24 tahun 2007. Jadi tugas BNPB itu adalah mengkoordinir, mengomando dan juga melaksanakan. Tetapi untuk semua stakeholder itu, baik itu private sector maupun oleh masyarakat, itu tugas BNPB itu amanah undang-undang. Bagaimana meningkatkan kapasitas semua stakeholder ini. Nah, Pusdiklat bagian daripada BNPB pasti tidak terlepas daripada tugas lembaganya kan. Nah, jadi tadi Pak Sugeng menanyakan ke teman-teman di PKN itu, memang kita tidak bisa hanya melatih ASN saja, karena undang-undang kita itu memang kita harus bertanggung jawab di luar ASN juga, itu jelas undang-undang, itu tugas BNPB. Sehingga pasti Pusdiklat juga mengikut gitu. Tugas Widya Suaranya juga pasti sesuai dengan itu. Nah, kalau teman-teman ini ngajar, melatih swasta, melatih masyarakat, itu harus dihitung kreditnya gitu. Karena itu tugas pokok oleh BNPB. Ya kan? Nah, kalau begitu-gitu gimana sih gitu? Mereka ini selalu tanya ke saya, Pak, gimana sih Pak kalau kita ngajar ini berapa honor kita? Kalau kita terima ini takut, nanti salah, sustor. Nah, kita lihat per BPKP bagus. Ada ini satu sheet yang memeriksanya 1 lembar sekian, 1 lembar kali 1000 lembar. Nah, ini kan semangat teman-teman ini. Jadi bapak-bapak dari BPKP ini diundang pada topik ini sebenarnya dalam hal itu. Kalau soal pengembangan corporate itu sudah kita mulai Pak, dan kita juga sudah biasa partnership dengan swasta. Pengajar kami juga macam-macam Pak, dari tambang juga ada, dari itu Pak. Dari partnership kami dalam mengajar juga sama. Jadi mungkin kita batasi itu saja Pak. Oke. Ini pitihnya gimana ini? Pitih bicara. Nah, ya kan, duitnya tuh gimana? Sehingga semangat nih teman-teman. Ini kan semua masih muda-muda. Ya, kalau saya udah tua memang sama Pak Sugeng. Tetapi saya perlu meyakinkan teman-teman ini bahwa kita kalau bicara uang tidak bisa main-main, harus ada aturannya. Karena ini uang negara. Dan juga kalau kita dibayar oleh swasta, masuknya kayak apa gitu. Nah, itu sudah ada di BPKP itu, sudah puluhan tahun.
Itu saja Pak, ceritakan Pak, udah semangat ini Pak. Ya, Oke, Pak. saya langsung aja ya. Oke, terima kasih Pak Dodi. Mungkin dikumpulin dulu kali ya Pak. Ada Pak Aryo Enggak, sama mungkin Mbak. langsung aja biar diskusinya Oh, nggak apa-apa ya Mas, ya. Mas Aryo, Mbak Adis langsung ditanggapi aja ya. Mudah bisa langsung terjawab juga gitu Pak Rivaldi. Tektokan aja kali ya. Ya, tektokan aja lah ya. Oke, silakan. Jadi betul ya Bapak dan Ibu sekalian, hanya tinggal dibikin aturan mainnya aja Bapak dan Ibu. Dan ini sebenarnya sangat tergantung kepada niat baik aja sih gitu ya. Jadi kalau dari kita di BPKP memang begitu ada SBM-nya Kementerian Keuangan, ya kita langsung atur ya. Langsung atur di peraturan Kepala BPKP untuk SBM internal di BPKP ya. Nah, begitu Kepala BPKP udah tetapkan seperti itu, ya udah everything is okay, jalan semua gitu ya. Jadi nggak ada lagi tuh Kapusdiklat bilang ini nggak diatur gitu ya. Dan pokoknya kita ya Bapak dan Ibu sekalian, sepanjang kita jalan dengan yang namanya surat tugas, maka di situ koin bisa kita klaim, di situ uang juga bisa kita klaim koinnya gitu ya, koin dan poin gitu ya. Jadi nggak usah khawatir lah. Termasuk juga kalau ada pelatihan di swasta ya Bapak dan Ibu ya. Jadi swasta bikin pelatihan, kita diminta untuk menjadi fasilitator ya, menjadi pelatih atau menjadi apapun namanya ya. Sepanjang dari tempat kita melatih memberikan memberikan honor, maka Pusdiklat tidak akan memberikan honor lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya itu adalah bagian dari proses diklat yang panjang ya, misalnya 5 hari atau 10 hari, maka semua pembiayaan dari pihak swasta atau pihak ketiga, katakanlah dari luar BPKP, maka itu diikat dalam bentuk perjanjian kontrak. Ya, jadi setiap ada pelatihan ada kontraknya. Nah, Widya Suara yang menyelenggarakan atau yang ditugaskan, maka terikat kepada SBM yang ada di BPKP. Gitu, ya. Tapi kalau swastanya nawarin, katakanlah swasta hanya minta narasumber saja, kemudian pihak ketiga tersebut memberikan honor, maka Pusdiklat nggak akan memberikan honor lagi ya. Jadi kalau honornya lebih besar dari SBM-nya, ya udah itu labanya yang dimintain tolong gitu ya. Tapi selama ini setiap ada kerjasama dengan pihak ketiga, kita selalu ikat ke dalam bentuk yang namanya perjanjian Bapak dan Ibu ya. Jadi ada perjanjian kerjasama antara Pusdiklat BPKP dengan stakeholders yang menggunakan jasa Pusdiklat. Jadi nggak usah khawatir sih kalau di BPKP Bapak dan Ibu ya. Pokoknya begitu kita dapat surat tugas ya udah kita tinggal hitung argo aja di situ Bapak dan Ibu. Oke, ada tanggapan berikutnya? Silakan, Saya Mas nyambung nih, Ya, menyambung tadi kata kuncinya asik nih Pak dari BPKP. Niat baik. Jadi kalau kembali ke kata kunci niat baik tadi, tergantung niat baiknya juga Pak, baik dari mulai di Widya Suara maupun yang di manajemen Pusdiklatnya. Nah kalau tadi saya menangkap yang Bapak sampaikan bahwa ketika memang ada aturan-aturan tertentu, saya pikir ketika ada lembaga usaha ingin mendapatkan pelatihan, tentu plafon mengacu kepada standar mereka dong, seharusnya kan seperti itu. Nah yang jadi masalah kan niat baik itu tuh yang mungkin kalau saya lihat di BPKP, komunikasi juga kayaknya fine-fine aja Pak ya, nggak ada masalah ya, sehingga niat baik itu bisa terselenggara dengan baik. sejauh ini Pak. Sejauh ini Alhamdulillah. Nah itu yang mungkin kami bisa mendapatkan tips and tricks Pak, ketika tadi Bapak lihat tanpa perban segala macam, mau kuncinya surat tugas, jalan segala macam, bahkan PNBP pun dapat mendapatkan BPP kalau saya lihat tuh sudah cukup ini Pak, PNBP juga sudah cukup baik ya Pak ya, bisa terselenggara. Nah mungkin itu kunci-kunci yang mungkin bisa menjadi pembelajaran di PNBP Pak, kira-kira seperti apa. Terus yang kedua tadi, menyambung Bapak juga, sebenarnya ide kami ini sebenarnya nggak sampai perban Pak awalnya. Kalau saya mengutip arahan Pak Dodi, waktu itu cuma cukup SK kepala aja Pak ya, yang internal. Tapi nggak tahu nih arahnya jadi perban seperti apa. Mungkin itu Pak, terima kasih Pak.
Oke. Oke, yang kedua aja dulu ya Bapak dan Ibu. Memang nggak perlu perban kok ya Bapak dan Ibu. Dulu awalnya kita hanya cukup keputusan Kapusdiklat aja kok. Begitu ada keputusan Kapusdiklat, maka di situ semua kegiatan terkait dengan honor langsung otomatis dieksekusi gitu ya. Dan sampai hari ini sih Bapak dan Ibu ya, jadi fine aja sih gitu ya. Jadi memang terlalu tinggi kalau perban mah kita ngatur yang kayak gini-ginian ya.